Bapak dan Ibu, terima kasih kepada panitia dari Museum Ibu Tuti Aulia yang kajian yang diseminarkan, kajian daripada koleksi-koleksi museum ini berlangsung setiap tahun dan selalu diseminarkan sebelum diterbitkan menjadi buku. Seandainya ada kurang lebihnya yang kita coba koleksi bersama-sama sehingga membuat buku kajian itu menjadi lebih sempurna. Itu Bapak dan Ibu, untuk kajian yang pertama ini dengan judul Tradisi Perkawinan Multi Etnis Kota Padang, kita undang Ketua Tim Penulis Profesor Erniwati. Kami persilakan komentas. Kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Erniwati. Itu baru tahun yang lalu, Desember tahun yang lalu menjadi guru besar dengan profesor. Alhamdulillah. Beliau ini peneliti khususnya punya perhatian terhadap masalah etnis Tionghoa di Kota Padang. Selamat datang Bu Erniwati, Profesor. Beliau menamatkan S2, S3 di Jamada dan MI, ya. Punya perhatian khusus tentang etnis Tionghoa. Beberapa buku tentang Tionghoa sudah beliau tulis, termasuk buku Tok Tek Tok, apalagi Heng Peng Tok, HTT, HBT, himpunan komunitas Tionghoa yang mengurus masalah kebudayaan luar biasa. Di samping buku itu juga Ibu Erniwati menulis tentang biografi, ya, dan beberapa hal lain. Dan pasti kita beruntung mendapatkan sumber yang kredibel dan masih muda. Tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Erniwati. Bapak dan Ibu, tradisi perkawinan multi etnis Kota Padang, kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari penyebaran, tidak bisa dilepaskan dari perbauran dan hal-hal lain yang menjadikan kebudayaan itu cair dan hidup berkembang di tengah masyarakat. Kebudayaan melekat pada manusia. Manusia akan berkembang sesuai dengan tantangan zaman dan lingkungan. Karena cair itu, karena berbau itu, maka kebudayaan itu menjadi baru tanpa menghilangkan substansi. Bapak dan Ibu, khusus hari ini tentang perkawinan. Perkawinan, kelahiran, kematian selalu menjadi peristiwa penting bagi seluruh kelompok budaya di dunia. Perkawinan tidak hanya persoalan hubungan individu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perkawinan selalu membawa barrier kebudayaan antara keluarga dan keluarga besar. Bahkan sering terjadi perkawinan itu tidak hanya satu etnis, tapi multi antara keturunan Tionghoa dengan keturunan India, Minangkabau, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri Kota Padang sebagai daerah rantau Minangkabau bertumbuh dan berkembang jadi pusat ekonomi sejak zaman VOC tahun 1700-an. Dan memang selain orang Minang
Kota Padang dipenuhi, dikembangkan oleh etnis Tionghoa, etnis India, etnis Nias, Mentawai, dan etnis lainnya yang datang belakangan. Dulu Kota Padang hanya 3 W, sampai batas-batas tertentu, tidak sampai ke daerah air tawar, tidak sampai ke daerah Indah. Tetapi dengan 3 W itu, Kota Padang sekarang sudah berkembang menjadi wilayah yang lebih luas dengan 11 kecamatan. Nah, inilah yang akan diajukan, disampaikan oleh Prof. Bupati, seperti apa fenomena perkawinan multi etnis di Kota Padang. Baik, dirinya berbahagia, kita lihat seperti apa penelitian beliau yang akan tahu. Kami silakan. Pak Moderator atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera, Ibu Kepala UPT Museum, banyak sekali Bapak kita dari Rekam mewakili, Ketua Bumi Ibu Kandung, baik kota maupun provinsi, Ketua Komunitas. Saya kehadiran dari Himpunan Bersatu Teguh, dari Himpunan Cinta Teman, kemudian dari komunitas keluarga dari Nias, bapak-bapak kita, dan juga dari Mentawai. Sebetulnya Padang ini banyak sekali etnis yang keberagaman itu sulit kita untuk melihat mana yang akan kita jadikan sebagai objek untuk riset. Tetapi kemudian kami mengambil sampel untuk etnis terbesar setelah Minangkabau. Jadi dan yang saya hormati selanjutnya adalah Bapak Ibu hadirin semuanya yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan saya mewakili tim kami itu ada 3 di sini, ada Albertus, ada Haris Sintoma, ada Isan. Kebetulan mereka adalah tim yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari museum, dan terima kasih sekali lagi kepada museum yang telah mempercayakan kepada tim saya dan tim untuk menyelesaikan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ketika saya mendapat telepon dari Bapak Ibu kita di museum untuk menulis tentang tradisi perkawinan multi etnis, saya berpikir kita di sini banyak sekali etnis. Padang ini adalah kota plural dan kita beragam, ada Batak, ada Jawa, kemudian ada bahasa juga. Bagaimana cara kita untuk memilih etnis yang akan kita jadikan sebagai sampel? Tentu kita melihat dari jumlah komunitas. Sebetulnya Arab juga menarik untuk kita kaji, tapi persoalan adalah dari data. Data itu untuk menulis sebuah buku sangat berat, apalagi dengan waktu yang sangat terbatas. Tentu kita akan mencoba mana komunitas yang bisa membackup sehingga penulisan itu bisa difasilitasi. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari 4 komunitas kami mencoba untuk merancang sebuah buku tentang tradisi perkawinan multi etnis di Kota Padang dengan wakil dari 4 etnis yaitu Tionghoa, Nias, India, dan Mentawai. Kita ambil 2 migran kita yang dari luar Nusantara, 2 dari Nusantara. Kita mencoba untuk memperwakilan, dan terbanyak adalah 4 etnis ini untuk Kota Padang. Kita berharap ini tidak mengecilkan etnis kita yang lain, tetapi mudah-mudahan nanti kita akan coba untuk kembangkan lebih lanjut
kita tahu ini adalah daerah rantau. Rantaunya orang Minang, rantaunya dari etnis manapun. Kita nggak bisa menafikan itu. Tetapi satu hal, sebagai daerah rantau, Padang dominan oleh orang Minang, sehingga Padang ini identik dengan Minang. Budaya yang berkembang adalah budaya Minang. Sehingga dalam bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Minang. Ketika kita pergi keluar dari Sumatera Barat, orang tanya, orang mana? Padang. Mau orang etnis Minang, mau Tionghoa, mau India, mau etnis mana, pasti bilangnya Padang. Padang tinggalnya di kayak dulu, tinggalnya di Bukit Tinggi. Tapi selalu bilang Padang, kenapa? Karena Padang adalah pintu Tuhan masuk Sumatera Barat. Padang adalah etalase. Makanya ketika museum punya niat untuk menulis tentang buku multi etnis, saya sangat menyambut dengan berbeda. Kenapa? Museum itu adalah pusat informasi, di mana hendaknya seluruh komponen masyarakat yang ada di Sumatera Barat, terutama di Padang sebagai pusat pemerintah, pusat kebudayaan, itu ada di museum informasinya. Karena siapapun yang datang ke Padang itu pasti akan berkunjung ke Museum Penelitian Padang sebagai satu-satunya museum yang dikelola oleh pemerintah dan memberikan informasi yang komprehensif hendaknya mengenai Sumatera Barat secara kompleks. Nah, jadi kita melihat dari latar belakang Padang. Padang sebagai daerah rantau. Mengapa Padang bisa jadi daerah rantau? Lokasi di pesisir pantai barat Sumatera. Nah, Padang ini dulunya kalah dari Padang, kalah dari. Tetapi ketika VOC seperti yang disampaikan oleh moderator di abad 17, 1660-an, VOC memindahkan kantor dagangnya ke Padang. Mengapa? Karena terdesak oleh Aceh. Nah, sejak kantor dagang dibuka di Padang, Padang yang dulunya adalah pelabuhan kecil, kemudian menjadi pelabuhan internasional. Nah, memang area pertama pelabuhan itu adalah Muara. Tetapi Muara itu kan sungainya dangkal, tidak bisa kapal besar masuk. Terutama ketika bangsa Eropa sudah mulai datang ketika abad 17 itu, Padang sangat ramai. Kalau kita lihat Padang itu metropolitan dulunya, jauh sekali kita stuck. Kalau kita lihat dari perkembangan kota pada abad 17, 18, 19, itu Padang ini stuck sekali. Mungkin Pak Kadis minta maaf, ini Padang ini perkembangannya sangat lambat, Pak Kadis. Sangat lambat sekali, baik dari segi perekonomian maupun dari segi pengembangan infrastruktur kota. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena perpindahan. Ketika ekosistem mendukung Padang menjadi bandar dagang, menjadi kota pelabuhan, maka kita, nah, apa yang dicari orang itu semua. Mengapa berubah dari Pariaman ke Padang tidak terlepas dari infrastruktur yang dibangun oleh kolonial? Adanya aktivitas perdagangan, aktivitas ekonomi yang tinggi menyebabkan Padang meningkat. Bukan saja dari segi perdagangan ekonomi, tetapi ternyata juga dari migrasi. Penduduk meningkat secara cepat. Nah, di dalam buku ini kita memberikan gambaran tentang bagaimana Padang dulunya sebagai mulai dari kampung nelayan, kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan sehingga dia menjadi kota tujuan bagi penduduk. Tapi saya tidak akan masuk ke ranah mengapa Padang kemudian menjadi kota pelabuhan yang besar, tetapi saya masuk ke bagaimana migrasi itu terjadi. Ketika perdagangan berkembang, secara otomatis orang datang. Ketika orang datang, maka mereka ada yang menetap. Menetap sebenarnya mulanya, tapi lama-lama mereka membentuk komunitas. Nah, para pedagang yang datang dan membentuk komunitas ini yang paling besar waktu itu adalah Tionghoa, Arab, India. Nah, kemudian diikuti oleh migran-migran datang dari seluruh Nusantara, termasuk Makassar sebetulnya cukup besar komunitasnya di sini. Nah, tetapi lama-lama karena proses akulturasi, amalgamasi, dan adaptasi dengan lokal, terutama yang Muslim, maka identitas keetnisitannya mulai menggerus. Nah, tetapi untuk etnik-etnik yang dengan komunitas besar seperti India, Tionghoa, Arab, mereka masih mampu, mungkin karena ada komunitas yang kuat. Orang rantau kan biasa Bapak Ibu, karena kita dari rantau, maka persatuan kekerabatan itu yang dibangun.
etnis lainnya, dia pasti akan mencari siapa orang kampung yang ada di situ. Lama-kelamaan dia membentuk komunitas besar, setelah itu dia membentuk asosiasi. Seperti yang kita tahu bahwa untuk Tionghoa ada Hanafi, ada Hanafi. Ke India ada kelompok Muhammadiyah, di Nias juga ada. Nah, artinya apa? Komunitas itu fungsinya untuk mengayomi keluarga yang datang meskipun tidak satu clan atau tidak satu suku. Nah, komunitas ini yang menjadi basic untuk memelihara, melestarikan dan mewariskan budaya etnik. Nah, ada satu yang menarik adalah Padang tadi. Padang yang dominan dengan Minang. Minang ini pewarisan budayanya adalah dari genealogi. Orang yang berdarah Minang adalah orang garis keturunan Minang. Kalau nggak ada garis keturunan Minang nggak bisa jadi Minang, kecuali dengan sistem kelompok dengan ada tertentu. Nah, artinya apa? Bahwa budaya Minang juga budaya yang sangat eksklusif. Meskipun dia mencair dan demokrasi, dia egaliter, tetapi dia sangat menjaga dinamika budayanya. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang Tionghoa yang identik dengan non-muslim tidak akan bisa menjadi orang Minang, kecuali melakukan perkawinan. Dia akan bisa menjadi bagian dari Minangkabau. Tetapi dilihat dulu genealoginya mana. Kalau yang menikah dengan orang Minang adalah laki-laki Tionghoa, maka keturunannya akan Minang. Tetapi kalau perempuan Tionghoa yang menikah dengan laki-laki Minang, tidak ada genealoginya. Kenapa? Ada perbedaan, kita makluminya. Sementara Tionghoa, Arab, India, dan jenis lainnya adalah dunia. Itu adalah perbedaan yang sangat penting. Nah, artinya apa? Tidak orang Padang bisa menjadi orang pendatang, bisa jadi orang Padang. Tapi orang yang datang tidak jadi orang Minang. Sementara yang berlaku di Padang adalah budaya Minang. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi Padang itu, sehingga identitas Padang adalah Minangkabau. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa Padang itu sangat demokratis sekali. Dia beri ruang kepada pendatang. Silakan Anda menjadi diri sendiri. Silakan membangun komunitas sendiri. Nias menjadi Nias, Tionghoa menjadi Tionghoa. Dan itu akan mengalami perubahan seiring dengan waktu. Dan sepanjang perjalanan, selama saya meneliti tentang Tionghoa, dan memang selama S1 saya fokus pada Tionghoa karena kebetulan riset saya sampai S3 tentang Tionghoa dan tentang etnis yang ada di Kota Padang. Saya tidak menemukan ada konflik etnis secara terbuka. Orang Minang itu sangat memberi ruang sekali, sangat menghormati. Yang penting satu, jangan ganggu akidah. Kan itu saja dari kita. Ketika akidah tidak terganggu, tidak ada persenggolan, aman. Kita malah ada media yang menyatukan Minang dengan pendatang. Apa yang berdagang? Orang Minang tidak berdagang. Yang datang juga tujuannya untuk mencari hidup dan berdagang. Artinya juga berdagang. Dan ketika kehidupan saling simbiosis mutualisme bisa berjalan, maka kehidupan antar etnis sangat harmonis. Kalau untuk Padang sebagai kasus multi etnis. Jadi Padang termasuk kondusif seperti tahun 98 orang Sarang kita aman. Tahun ketika masa revolusi kita tarik ke belakang di Padang memang ada kasus, Pariaman ada kasus, tetapi itu kasus kriminal Bapak Ibu, bukan kasus Sarang. Mengapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya coba untuk melakukan penelitian. Ternyata terdapat di sini peristiwa-peristiwa kasus tertentu, termasuk juga yang ditipu dan budaya. Jadi kita boleh dikatakan aman dalam hubungan antar etnis. Nah, dan itu juga berlaku sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena tadi ada media interaksi dan relasi yang dibangun oleh sistem ekonomi dan sistem adat Minangkabau. Nah, inilah yang menjadi penghubung di mana orang Minang dia tidak akan dia akan menjaga kondusif lingkungannya. Kenapa orang bahkan kalau orang lingkungan dagang nggak laku. Soal bagaimana mekanisme di jalan seperti Tionghoa menjadi distributor, orang Minang menjadi retail itu tidak ada persoalan. Itulah relasi. Nah, dari situ kemudian kita melihat bagaimana Minang kemudian dari hubungan relasi ekonomi masuk ke relasi budaya. Ternyata budaya juga sama. Orang Minang memberi ruang kepada etnis lain untuk menjadi dirinya sendiri. Karena tadi tidak mungkin menjadi Minang, tapi dia bisa menjadi bagian dari Padang. Oleh karena itu apa? Ikutilah aturan
tapi kan menggunakan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-hari walaupun pelok-pelok kalau kita dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan lokalitas ruang yang seperti itulah maka etnis yang ada di Kota Padang mampu menjaga budaya mereka. Mulai dari budaya lahir, mati, dan perkawinan. Karena di dalam kehidupan manusia yang penting kan 3 aspek itu Bapak, lahir, menikah, dan meninggal. Nah, ketiga-tiganya masih dilangsungkan secara adat. Khusus untuk tema saya pada hari ini adalah perkawinan. Oleh karena itu maka ini akan mencoba untuk memberikan wacana bagaimana percampuran adat para komunitas kita di sini, komunitas etnik dengan lokalitas Minang. Karena kita lihat dalam perjalanan kita, walaupun kawan-kawan kita dari Tionghoa yang masih melaksanakan budaya Tionghoa dalam adat perkawinan, tetapi ternyata ada unsur Minangnya di situ. Begitu juga dengan Nias, begitu juga dengan Betawi. Ada lokalitas yang melalui bagaimana tata cara pelaksanaan. Next, oke, berapa? Oke, baik. Kita lihat di sini bahwa perkembangan Padang dari Venusi sampai saat ini melahirkan sebuah tradisi yang unik. Uniknya di mana? Setiap etnik punya karakteristik yang berbeda. Setiap etnik punya model budaya. Model budaya ini terlihat dari tradisi perkawinan. Saya mulai dengan perkawinan Tionghoa Padang. Tionghoa Padang itu punya apa? Saya mau koreksi dari bapak-bapak dari Tionghoa untuk masukannya nanti, karena kami sangat butuh sekali untuk memperbaiki ini. Tapi sama dengan orang Minang, di mana tradisi perkawinan orang Tionghoa juga dimulai dengan pencarian jodoh. Orang Tionghoa mencari jodoh dulu ada biro, namanya, saya bahasanya barangkali Pak Cenggi tolong dikoreksi, go with ya. Jadi ada perantara yang menghubungkan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, perantara ini kalau dulu itu berlaku, tapi kalau sekarang kan anak muda sudah pacaran Bapak Ibu, dia nyari sendiri jodohnya. Nah, meskipun perantara juga masih ada, tetapi dalam perkembangan lebih banyak generasi muda sekarang yang mencari jodoh sendiri. Nah, setelah adanya perkenalan, kemudian mereka sudah yakin atau menerima perjodohan, masuklah ke acara pertunangan. Nah, pertunangan inilah yang dipengaruhi oleh tradisi kita Minang matrilineal, di mana yang diminang itu tetap laki-laki datang ke keluarga perempuan. Nah, itu adalah pengaruh lokal, di mana perempuan menjadi tempat atau menjadi yang lebih dihargai sebagai bagian dari proses ritualisasi, di mana dia akan diminta kepada keluarganya melalui proses yang juga ada makamnya. Nah, disinilah di mana di dalam tata cara perkawinan ini ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang diiringi dengan tata cara perkawinan oleh orang Tionghoa, seperti adanya nanti mencari hari baik melalui kalau kita bagi orang Minang cari hari elok melalui diskusi dengan mama kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi di Tionghoa mereka punya tata cara namanya sanji. Apa itu? Yaitu dengan melakukan permintaan dari orang yang paham tentang zodiak atau ramalan. Kalau kita bilang itu ramal ya, tapi bagi mereka bukan ramal, bagi orang Tionghoa bukan ramal, tetapi petunjuk, mencari hari baik itu dengan menanyakan kapan dia lahir, hari apa, jam berapa, dan itu ditentukan melalui sebuah mekanisme yang kita kenal dengan zodiak atau shio ya. Nah, kalau di dalam perkawinan Tionghoa namanya sanji. Dan itu ada upacaranya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu apa? Setelah disetujui, disepakati makamnya apa, maka ada proses perkawinan. Nah, proses perkawinan ini juga sama dengan kita orang Minang, di mana makanan punya hidangan yang khas. Di Tionghoa juga seperti itu. Mereka menggunakan pakaian warna merah dengan ornamen kuning, hijau, dan itu hampir sama motifnya dengan kita orang Minang. Nah, begitu juga dengan sunting. Sunting ini hampir sama dengan orang Minang.
jumlahnya juga ditentukan. Kenapa? Karena ada tata cara dan aturan yang sesuai dengan sio. Kalau orang Tionghoa nggak unik Pak, mereka punya apa ya namanya, punya simbol-simbol dan makna yang dalam terhadap setiap atribut yang digunakan. Itu kelebihannya. Nah, Xiangtou itu adalah akan dikembangkan oleh Tridharma, penganut Tridharma, yaitu ada namanya nanti Pante, ada Soja ya. Dan itu tata cara yang diberikan kepada para mempelai dengan tujuan adalah untuk menguatkan hubungan dua keluarga. Nah, di dalam Tionghoa karena mengandung patriarki, maka tata cara itu selalu dilakukan terhadap pihak laki-laki, baik mulai dari bapak laki-laki, ibu laki-laki, keluarga laki-laki, setelah itu baru perempuan. Tetapi proses lamaran dilakukan oleh laki-laki ke rumah perempuan. Itu pengaruh lokalitas. Karena kebetulan saya menemukan satu dokumen Bapak Ibu yang ditulis oleh seorang Belanda tahun 1885. Dia mengatakan bahwa Tionghoa Padang dia mengandung dua, patrilineal dan matrilineal. Jadi apa terjadi di dalam kebudayaan Tionghoa itu tidak sekarang saja terjadi. Itu satu abad yang lalu sudah ada yang menulisnya. Kemudian pasca perkawinan, nah ini juga menarik Bapak Ibu. Setelah perkawinan dilakukan, upacara dilaksanakan, maka perempuan tidak tinggal di rumahnya, tetapi dibawa ke rumah laki-laki. Karena tadi mengandung patrilineal. Dan sistem ini juga melalui tata cara yang sangat detail dan itu akan kita tuangkan di dalam buku. Nah, jadi tetapi satu hal yang menarik adalah dalam pembacaan itu di mana keluarga laki-laki tetap mengunjungi keluarga perempuan sebagai bagian dari akulturasi budaya di mana laki-laki menghormati keluarga perempuan yang sudah membesarkan istrinya sampai mereka menikah. Jadi kunjungan antara dua pihak keluarga itu biasanya dimediasi melalui sebuah tradisi yang dikenal dengan minum teh bersama. Jadi minum teh itu memang budaya dari Cina ya Bapak dan Ibu, dan kita lestarikan hingga sekarang. Nah itu barangkali untuk secara ringkas untuk tradisi perkawinan orang Tionghoa. Selanjutnya kita masuk untuk nias. Saya dapat 4 etnis ini Bapak, jadi agak panjang sedikit, minta maaf. Nah, untuk nias sebetulnya saya berharap Pak Anapona, Dr. Anapona dari Anda, saya sudah menunggu tentang nias, beliau yang menghandle ini. Tetapi karena waktunya ini estafet agak sangat sulit dan komunikasi juga sudah mepet waktu, akhirnya tim saya mencoba untuk mengkonstruksi ini. Dan untuk budaya nias kami dibantu oleh bapak kita dari komunitas yang luar biasa memberikan kita, dan sebagai bagian dari penduduk Padang ternyata nama-nama di kota Padang ini banyak dipengaruhi oleh nias, seperti Bulus Ligowo ya. Kemudian Bulak Karang itu juga tempat-tempat basis-basis untuk komunitas nias tinggal, termasuk di beberapa perbukitan dan kampung nias salah satunya sebagai bagian dari perkampungan yang dibangun oleh Belanda. Karena Belanda itu memang menciptakan kita tinggal di dalam perkampungan yang terbatas berdasarkan etnis. Tujuannya untuk apa? Supaya mudah kita dikontrol. Orang Minang tinggal di pinggiran kota seperti sebelah Padang, itu udah di kota dulu. Karena gerbang kota Padang itu kan di jembatan seberang Padang. Nah, yang kota Padang itu ya Sudirman, Pondok, Alam Lawas dan sekitarnya, Gartin juga. Artinya apa? Kita dikelompokkan, kita dibatasi hubungan. Tetapi karena ada perdagangan sehingga lintas etnis kita tetap berjalan. Selanjutnya, nias selain tinggal berkelompok dalam proses perkembangan, ternyata nias juga ada yang menganut agama Islam, Katolik dan Protestan. Dan nias dibawa atau melakukan perantauan ke Padang itu tidak terlepas dari perkembangan Padang sebagai kota pelabuhan. Nah, kawan-kawan kita dari komunitas nias ini kemudian membangun sebuah kelembagaan kepatan adat nias yang namanya Lekanis. Nah, Lekanis inilah kemudian yang menjadi wadah silaturahmi etnis nias di kota Padang.
sehingga mediator ini atau perantara utusan ini menjadi orang yang sangat penting dalam pengurusan perkawinan. Nah, kedua belah keluarga kalau sudah berunding kemudian membicarakan mas kawin dan bagaimana tata cara adat yang akan dilakukan, maka kemudian akan dibentuk panitia. Nah, panitia inilah yang kemudian berperan secara besar di dalam posisi. Nah, ketika posisi perkawinan ternyata dunia ada fase-fase ya, ada fase adat, ada fase agama, ada fase sipil. Nah, mengapa demikian? Karena posisi beliau yang mendapatkan kebutuhan untuk ornamen-ornamen atau pengisi adat itu tidak semua bisa didapatkan lagi. Contoh misalnya, mohon maaf, seperti bagi itu adalah sebuah kebutuhan atau simbol bagi keluarga komunitas kita dari Nias, dan di Padang itu sulit untuk didapat, sehingga itu diganti dengan hewan lain seperti ayam dan ayam atau daging gitu. Nah, di sini di dalam perkawinan itu selain dari perantara, juga yang paling berperan itu adalah kafal. Itu adalah ketua atau orang tua yang dihormati, yang memahami adat atau ketua adat barangkali ya Bapak. Dan kafal inilah yang kemudian menjadi penyatu antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah tradisi yang kemudian diyakini sebagai proses ritual perkawinan secara adat Nias. Di sini kita bisa melihat bahwa dari pakaian Bapak Ibu, yang menarik ketika saya datang ke rumah salah seorang bapak kita yang kita minta informasi, mempelai laki-laki pakai peci. Saya tanya, kenapa pakai peci? Ternyata itulah bagian dari akulturasi budaya. Apakah muslim? Belum tentu. Tetapi itulah bagian dari akulturasi dan adaptasi dengan budaya lokal. Dan ternyata keluarga Nias juga menggunakan pakaian adat Minang. Meskipun nikahnya tidak dengan orang Minang, tetapi disitulah terbangun sebuah relasi budaya yang berlangsung sangat panjang, di mana ternyata nilai-nilai lokal itu berpengaruh besar terhadap tradisi perkawinan dari etnis Nias. Kemudian kita lihat ini ceramah juga menjadi media Bapak Ibu. Ceramah sendiri itu juga menjadi media, di mana ceramah sendiri tidak saja menyambut mempelai, tetapi juga kepada tamu yang datang. Nah, jadi artinya apa? Budaya lokal sangat kuat mempengaruhi keluarga kita yang bermigrasi ke Padang. Pasca perkawinan kita lihat di sini bahwa bersanding itu juga menggunakan pakaian sumping ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada yang menarik, ketika perempuan Nias menggunakan baju adat Nias ditandu. Ditandu itu artinya adalah dia diantarkan ke rumah mempelai laki-laki. Kembali patrilineal, di mana perempuan akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Nah, meskipun prosesi semua dilakukan di rumah perempuan, jadi lafazawa namanya ya kalau ditandu itu, bagaimana kemudian patri lokal ini sangat kuat sekali, meskipun jauh dari kepulauan Nias, tapi itu tetap dilestarikan. Dan kebetulan hari Kamis minggu yang lalu itu kami tim ada yang mengikuti prosesi ini di mata air. Jadi sampai sekarang masih dilakukan oleh Bapak Ibu kita dari komunitas Nias. Nah, apa yang menjadi makanan utama yaitu ayam gulai. Ayam gulai, kemudian beberapa makanan-makanan pendukung lainnya yang kemudian menjadi hidangan khusus secara adat. Dan itu juga nanti akan adanya pertemuan yang diberikan oleh ketua kapal kafo ya kepada mempelai dan juga kepada yang hadir. Nah, ini biasanya adalah wejangan kepada pengantin, mungkin nasihat Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk kepada
kepada perkawinan di Mentawai. Nah ini yang agak sulit sekali. Kenapa? Komunitas kita dari Mentawai ada fase yang berbeda. Mentawai punya budaya yang kuat tentang adatnya, terutama dengan rumah induk, yaitu sama yang bilang itu rumah gadang. Mentawai punya rumah itu adalah rumah kaum, di mana rumah itulah yang menjadi tempat seluruh proses adat dilakukan. Budaya boleh keluar dari Mentawai, tetapi adat tidak bisa. Kenapa? Rumahnya tidak bisa dipindah. Rumahnya tidak bisa dipindah dari Mentawai ke Padang, itu istilahnya Bapak Ibu. Karena Mentawai sangat kuat dengan nilai-nilai spiritual. Nah, spiritual inilah yang menyebabkan kenapa tradisi Mentawai tidak berkembang di Padang. Ada yang melakukan, tetapi biasanya perkawinan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Mentawai adalah pernikahan negara, yaitu sipil dan agama. Tapi untuk pernikahan adat, mereka tetap kembali ke kampung mereka, yaitu ada 4 pulau, yaitu Sibolon, Sipora, Pagi Utara, dan Pagi Selatan. Nah, yang sulit lagi adalah bahwa 4 pulau ini punya adat yang berbeda. Jadi kita mau pakai yang mana? Di situ sulitnya Bapak dan Ibu. Mau kita ambil Sipora, nanti Sipora tinggal. Sementara yang merantau ke Padang tidak hanya dari 1 pulau, mereka ada dari 4 pulau. Sehingga memang setelah kami telusuri, pada umumnya keluarga kita dari Mentawai melaksanakan perkawinan adat tidak di Padang, tetapi ke kampung halaman kembali. Jadi untuk tata cara, memang rumah itu sangat memiliki peranan penting, dan ada ritualisasi yang sangat spiritual sekali, dan itu berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap leluhur, yaitu kalau kita mengatakan masih animisme dan Muslim, dan juga yang berkaitan dengan Mentawai sekarang sudah banyak yang Protestan, Katolik, dan Islam. Jadi percampuran antara agama dan budaya di Mentawai sendiri. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, ini sebelum nikah, orang Mentawai itu dia sangat kuat dengan ekosistem. Dia sangat kuat dengan kosmos, sama dengan Tionghoa, tapi Tionghoa dengan simbol-simbol. Tapi Mentawai langsung dengan bendanya. Apa bendanya? Kelapa, kuali atau wajan, ini apa namanya Pak? Saya lupa ya. Keladi. Nah, gitu. Jadi ada parang, ada peniup, ya, ada tombak, kemudian ada kelambu, ada 9 tanah. Nah, itu adalah mahar. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Sering diberikan adalah lahan, kebun biasanya, atau kebun jagung, kebun keladi, kebun kelapa. Itu adalah simbol bahwa perempuan membutuhkan logistik untuk hidup itu sebetulnya. Dan laki-laki yang memberikan mahar ini, dia sudah sanggup untuk menghidupi perempuan. Begitu berharganya perempuan di Mentawai. Jadi sebetulnya sistem saya katakan, artinya matrilineal itu kuat sebetulnya, karena perempuan punya nilai yang tinggi. Karena semakin banyak mahar, semakin tinggi perempuan itu. Semakin tinggi perempuan, semakin banyak babinya itu. Jadi simbolis itu adalah jumlah babi dalam proses pemilihan atau dalam mahar. Nah, dalam proses upacara pun juga banyak sekali aturan yang dilakukan, di mana rumah kembali berperan. Rumah itu adalah rumah pengantin perempuannya, di mana ritual-ritual itu berkaitan dengan urusan dunia dan kalau nggak dilakukan tabu, kalau nggak dilakukan bisa mendarat, dan itu sanksinya adalah kepada kehidupan yang ke depan yang dinilai sangat spiritual sekali. Jadi saya melihat di Mentawai penuh dengan magic, terus saya lihat bagaimana proses kehidupan itu dimulai. Dan di Mentawai ada namanya pembaca pertanda. Pembaca pertanda ini mungkin hampir sama lah dengan apa namanya doa juga atau pepatah petiti seperti kita dengar. Tetapi pembaca pertanda diiringi dengan ritual-ritual pematahan binatang leher perdana, bukan dipotong, dipotong, kemudian dalam
di mana di sini juga berlangsung partai lokal, perempuan dibawa ke rumah laki-laki dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Nah, kalau di Mentawai yang menarik, boleh berpisah. Kalau di Tionghoa saya tadi lupa mengatakan jangan sampai berpisah. Jadi bagi orang Tionghoa itu istri pertama itu sangat penting dan dijaga. Karena pantang untuk berpisah ya Pak Ceng ya Pak Andra. Dan tapi saya nggak tahu kalau Bapak Ibu menemukan di lapangan ada orang tua punya istri dua tiga itu di luar tradisi ya. Tetapi itu bagian dari fenomena perkembangan zaman itu. Kalau di Mentawai boleh bercerai. Kalau sudah nggak cocok, udah boleh cerai. Tetapi misalnya kalau ada yang melakukan kesalahan, tidak melakukan kewajiban, maka mahar harus dikembalikan. Di situ adanya. Artinya apa? Kalau laki-laki yang melakukan kesalahan dia bayar denda besar. Kalau perempuan yang melakukan kesalahan dia harus mengembalikan mahar atau mas kawin kepada pihak laki-laki. Di situlah sanksi yang besar, yang sangat materialistik sekali. Dan di sebelah kanan ini ada arah-arahan itu adalah membangun mahar dengan perempuan. Nah, kalau seandainya perceraian terjadi, mahar itu dikembalikan juga dengan cara adat seperti ini. Jadi menikahnya ada, bercerai tidak dengan adat, tidak berpisah begitu saja. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pernikahan India. Nah, ini saya mohon maaf ini, India ini agak sulit saya untuk mendapatkan sumbernya karena memang proses kita mungkin karena mayoritas kita adalah muslim, boleh dikatakan kita India kita adalah muslim, kita membawa dengan Minangkabau itu sangat kuat meskipun secara akhlak warga kita Muhammadan yaitu dari kelompok Tionghoa dari kelompok India. Dan itu saya sampaikan satu yang pertama itu bahwa keluarga lembaga keluarga Muhammadan Padang atau Sumatera Barat adalah pusat untuk seluruh Indonesia. Itu suatu penghormatan yang luar biasa bagi kita warga India di Kota Padang. Nah, karena Muslim, saya melihat pemandangan seperti itu, maka tradisi tidak begitu menonjol kecuali dari beberapa tata cara dan pakaian. Dan itu pun juga tidak banyak. Ya. Tren orang India sudah hampir sama dengan Tionghoa, itu sudah lama jadi bagian dari Ramadan dan itu juga karena faktor dagang. Nah, India juga mempunyai satu kawasan perkampungan yang dinamakan dengan Kampung Keling kalau di Padang, dan itu ada di kawasan Pasar Gadang ya, dan itu bersebelah dengan Kampung Pondok Tionghoa. Dan pada umumnya keluarga kita dari India itu berdagang rempah-rempah makanan seperti soto, martabak dan kebutuhan rempah ya, kebutuhan sehari-hari kalau saya lihat. Dan pada umumnya keluarga kita dari India adalah sebuah komunitas yang sudah beradaptasi dan berakulturasi dengan lokalitas. Kita lihat bahwa meskipun Klenteng juga berdiri tahun 1841, tapi Masjid Muhammadan itu juga berdiri 1843. Jadi beriringan sebetulnya komunitas ini. Cuma mungkin karena faktor agama, India jauh lebih dalam secara akulturasi dengan Minangkabau. Bagaimana proses perkawinan dari India? Hampir sama sebetulnya. Juga ada perkenalan, ada mediator, kemudian ada pertunangan ya melalui perantara yang dikenal dengan nama mahu, dan itu biasanya adalah saudara ibu kedua dari calon pengantin. Nah, bagi keluarga kita dari India yang pada umumnya dilakukan di dalam tradisi itu adalah banyak salawat, membacakan salawat Nabi, kemudian secara berjamaah itu adalah bagian dari ritual, termasuk pada saat acara serah dulu. Jadi dalam ritual itu salawat menjadi bagian dari proses. Nah, di sini kita melihat bahwa salawat adalah pembuka atau doa awal dari setiap
ritual atau tradisi yang dilakukan, mulai dari ritual adat atau budaya sampai ke perkawinan. Kita melihat di sini bahwa calon pengantin ya, ketika dia sudah ada pertemuan keluarga, maka mereka nggak boleh bertemu. Nah ini yang sedikit agak unik ini. Kalau di Minang kan ada masalah ya Bu, kecuali pada mendekatkan hari. Tetapi kalau di India itu biasanya kalau sudah ditentukan waktu untuk menikah, maka calon pengantin itu tidak berinteraksi secara fisik ya. Kalau untuk komunikasi kita nggak tahu ya, tetapi secara fisik mereka diajarkan untuk tidak. Kenapa? Tadi menjaga nilai-nilai keislaman agar terjaga dan menghindari fitnah dan segala macam. Itu yang saya dapatkan dari proses wawancara saya. Nah, dalam perkawinan kembali kita melihat bahwa keluarga kita dari India juga menggunakan sebagian dan baju pelatihan dan perkawinan ini adalah akulturasi dari budaya lokal kita Minangkabau. Jadi adat Minang itu kuat meskipun ada juga yang menggunakan pakaian adat India dengan atribut-atributnya, tetapi seperti sirih, cerano itu tetap ada sebagai penjamu atau penyambut mempelai datang ke rumah calon mempelai. Jadi di sini pengantin perempuan menjemput suaminya ke menjadi mempelai untuk bersanding dan walimah. Jadi ada matrilineal di sini meskipun patriarkatnya dia sangat kuat juga saya lihat, tetapi di dalam posisi perempuan juga punya tempat sama halnya dengan laki-laki. Jadi kita lanjut sampai kita pada penutup di mana sebagai rantau ya, Minang memberi yang identik Minangkabau yang adalah dominan di Padang menjadi budaya yang mempengaruhi etnis lainnya. Meskipun terjadi proses adaptasi interaksi antar etnis di Kota Padang, namun karakter etnis komunitas itu masih berkembang seiring dengan berjalannya proses adaptasi dengan budaya lokal dan perubahan zaman. Nah, jadi tradisi perkawinan merupakan salah satu upacara yang masih dipertahankan dan sampai sekarang menjadi identitas dari etnis kita, Tionghoa, Nias, Mentawai, dan India. Dan Padang adalah frame dari Padang sebagai kota multikultural. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mohon maaf